Bab 83. Kamu, teriak Alana saat Alana tahu siapa yang memeluk dan membekapnya. Dan benar sekali, ia adalah orang yang sama yang Alana rindukan selama seminggu ini. Surprise! I miss you so bad. Sweetheart, happy birthday my love. I love you too the moon and back. Kata laki-laki yang memeluknya itu dengan mesra di telinga Alana. Ia bukan hanya sekadar berkata, ia bukan hanya sekedar berkata-kata, ia bahkan mengecupi telinga Alana. Bi, kamu sungguh keterlaluan, kata Alana sambil menangis sedih. Ia terkecoh selama 1 minggu ini, hatinya bak dik dak dikduk. Ternyata Ternyata gara-gara Saka ingin memberinya kejutan ulang tahun. Jangankan ingat akan ulang tahunnya, bahkan untuk makan saja Alana sampai sering lupa dan melewatkannya. Gara-gara ia terlalu banyak pikiran dalam seminggu ini. I'm so sorry honey. Maaf, jangan nangis dong, kata Saka kelimpungan. Gara-gara kejutannya membuat Alana malah menangis. Padahal selama 1 minggu ini dari update yang ia dapatkan dari Leo, bahkan Alana tidak pernah menangisi kepergiannya yang membuatnya jadi penasaran. Apakah Alana jangan-jangan sudah nggak sayang sama dirinya? Setelah ditemui malah sekarang kau nangis di hadapannya. Kamu benar-benar jahat. Kamu buat aku berpikir kamu sudah selingkuh. Kamu jahat, kata Alana sambil memukuli dada bidang Saka yang kali ini hanya memakai kaos dan boxer saja. Bahkan terlihat Saka juga tidak terawat. Mungkin selama seminggu ini Saka tidur di ruangan ini. Sayang, mana mungkin aku bisa selingkuh? Lah kamu aja sudah mengutuk aku dan bikin Junio gak mau berpaling sama yang lain. Aku tuh loh ketemu wanita secantik apapun, seksi apapun, si Junio gak akan bisa mengeras kayak tiang bendera. Tapi lihat kamu manyun begini aja sudah buat Junio meronta minta dilepasin. Nih kalau nggak percaya, kata Saka dengan tidak tahu malunya meraih tangan Alana dan menaruhnya di posisi Junio yang sedang menatang ingin dilepaskan. Hobi, kamu nyebelin, mesum, seru Alana malu-malu dan kemudian sontak menarik tangannya yang sudah ajak Saka untuk meraba keberadaan si Junio yang sudah membesar. Aku kira bahkan kejutan ini bakal nggak seru karena kamu kayaknya nggak cinta sama aku. Bahkan aku seminggu di sini saja nggak kamu cariin. Jangankan nyariin, telepon atau WA juga kagak, kata Saka sambil marah gak jelas. Ya salahnya sendiri, bikin kejutan yang nggak banget macam begini. Kamu kan tahu, di awal pernikahan kita kamu juga tahu kalau aku trauma dengan ditinggalin tanpa pesan macam gini. Aku juga udah pernah bilang, kalau kamu emang gak suka sama aku, kamu mestinya ngomong, bukannya main ninggalin kayak kemarin. Aku gak suka maksa, kalau kamu gak cinta lagi sama aku ya sudah. Jelas Alana dengan nada sendu. Saka menjadi bersalah. Ia ingat janjinya sama Alana, kalau ia gak akan meninggalkan Alana tanpa pesan seperti yang dilakukan oleh suaminya yang pertama itu. Tapi ini kan tujuannya untuk memberi kejutan. Jadi bukan kebetulan ingin ninggalin Alana. Enak aja gak cinta. Aku cinta sama kamu setengah mati. Kamu tahu nggak kalau pengorbanan aku untuk pisah dengan kamu selama 1 minggu buat aku nggak bisa tidur 1 minggu. Aku selalu khawatir sama kamu. Aku juga nahan buat nggak lihat anak-anak supaya kejutan aku berhasil. Kayaknya aku malah yang kena karma. Aku gak bisa makan, gak bisa kerja. Yang aku pikirin cuma kamu saja, jelas Saka dengan lirih. Salahnya sendiri, bikin kejutan yang nyebelin. Kamu tahu nggak, aku sebel. Kamu bikin Sa demam gara-gara ya kangen sama dedinya. Belum lagi Allen dan Genta yang tiap hari nanyain kamu. Jadi Narendra Sokabumi Perdana seorang CEO yang kayaknya banyak itu cuman ngasih kejutan ulang tahun beginian saja buat istrinya.
Tanya Alana dengan manyun. Ia memutar bola matanya karena sebel dengan kejutan Saka yang buat dirinya selama 1 minggu ini tersiksa. Syukurlah, ternyata itu hanya bohongan saja, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Ya enggak lah, masa Narendra Sakabumi cuman bikin kejutan begini doang, kata Saka dengan sombong. Lalu tanya Alana dengan menaikkan sebelah alisnya, ingin tahu apalagi kejutan Saka. Lalu kado ini dulu yang pertama-tama harus dibuka, kata Saka sambil kembali memeluk tubuh ramping Alana dan mencium bibirnya dengan lembut banget. Seakan bibir Alana itu benda yang mudah pecah. Saka kemudian menggendong tubuh Alana ke ranjang king size yang ada di kamar itu. Tubuh Alana tampak lebih kurus karena selama 1 minggu ini dia benar-benar gak nafsu makan. Akibat dikerjain Saka, membuat Saka menjadi menyesal sudah membuat kejutan yang semacam ini. Bi, Alana mendesah saat dicium Saka dengan turun ke lehernya, membuat Alana menjadi panas dingin. Saka selalu berhasil membuat Alana tidak mampu menahan gairah yang timbul akibat hisapan-hisapan kecil di lehernya yang jenjang. Tangan Saka tidak hanya diam, ia berusaha menaklukkan Alana dengan belayannya yang lembut di dada Alana, membuat tubuh Alana meletik ke belakang. Deburan ombak gairah Saka bukannya menyurut ketika Saka berhasil membuat Alana polos seperti bayi yang baru lahir. Begitu pula dengan Alana yang merindukan belayan Saka yang seminggu tidak ia rasakan. Saat keduanya menyatukan hasrat dan tubuh mereka yang polos, Alana menjeritkan nama Saka, membuat suaminya itu semakin gila mengungkung tubuh istrinya yang sudah terperangkap dalam api gairah yang semakin membesar. Sehingga keduanya merasakan panas yang menjalar di sekujur tubuh. Mereka sampai kemudian meledak bersama-sama di tepian. Sayang, aku mencintaimu. Alana tidak menjawab karena sudah terlalu lelah untuk sekedar menjawab, apalagi untuk bergerak. Alana sudah sangat malas. Tidak tidur dengan baik selama seminggu, membuat tubuh Alana lemas ketika harus melakukan olahraga ekstrim bersama Saka. Sekalipun ia pun sangat mendamba hal yang sama dengan Saka, sehingga Alana kemudian jatuh tidur setelah melakukannya bersama Saka. Saka memandangi wajah istrinya yang cantik dan terlelap dalam pelukannya. Tubuh istrinya yang masih tanpa sehelai benang membuat Junio yang belum terlepas dari penyatuan kembali bangkit di dalam tubuh Alana, membuat Alana mendesah di luar sadarnya. Saka hanya bisa mendecak kesal. Ia tidak ingin lagi bikin kejutan yang membuatnya jauh dari Alana. Bayangkan, gara-gara kejutan sialan itu ia harus rela puasa 1 minggu yang hasilnya apa? Ia dan Alana sama-sama menderita. Ini semua gara-gara saran orang-orang yang terdekatnya itu. Kayaknya karena sirik, makanya mereka ngasih saran yang kelokokan begini. Saka mengembangkan senyumnya, melihat tubuh istrinya yang bergelut nikmat dalam pelukannya, hanya berbalutkan selimut tipis yang membungkus tubuh polosnya. Seharusnya menurut skenario yang dibuat Rangga, Leo, dan Indra, setelah berhasil membuat Alana datang ke kantor dan memergoki kepura-puraan Saka, Saka harus mengajak Alana ke resto di hotel berbintang 5 yang sudah Saka sewa untuk merayakan ulang tahun Alana bersama dengan teman-teman dan orang tuanya. Tapi melihat tubuh Alana dan mencium aroma tubuh Alana yang sudah ia rindukan selama seminggu ini, membuat Saka tidak tahan dan mencoba meluapkannya terlebih dahulu, sebelum mengajaknya ke resto yang disepakati. Saka tahu, pasti rekan-rekannya yang sudah menanti di sana akan marah-marah dan kesal karena harus menanti Saka meluapkan kerinduannya kepada Alana terlebih dahulu. Alana pun tidak menolak karena dirinya juga merindukan Saka dalam tubuhnya. Akibatnya Alana jadi kelelahan dan tidur akibat olahraga ekstrim yang dilakukan oleh Saka karena sekali Junio dilepaskan. Ia pantang berhenti sebelum meraih kenikmatan, apalagi dengan memandangi tubuh Alana yang masih polos.
membuat Junio kembali berontak dingin, kembali mencicipi tubuh Alana yang menjadi candunya itu. "Sayang, bangun yuk," kata Saka dengan suara lirih, karena ia tidak ingin mengagetkan Alana. Karena ia sebenarnya juga kasihan melihat Alana yang kelelahan setelah bertempur dan meledak berkali-kali sebelum Saka meledakkan gairahnya. Tapi Alana hanya melenguh dan mengembalikan tubuhnya yang masih polos menjauhi Saka yang dianggap mengganggu tidurnya yang nyaman. Tapi tanpa Alana sadari, posisinya menjauh itu membuatnya menarik selimut yang menutupi tubuhnya yang masih telanjang. Sehingga bahu dan punggung Alana terekspos karena selimutnya yang melorot ke pinggang. Pemandangan panas itu menggoda Saka untuk kembali melepaskan Junio, alih-alih membawa Alana ke ruangan pesta. Tapi Saka menyingkirkan keinginan yang besar untuk menarik Alana kembali ke ranjang untuk memuaskan nafsunya. Karena berhubungan dengan Alana sekali saja seperti ini belum bisa memuaskan perasaan dahaganya yang harus berpuasa selama seminggu demi kelancaran kejutan ini. "Anak-anak sudah menanti kita di resto," kata Saka sambil mengelus punggung Alana yang membelakanginya. Karena ia tahu kalau Alana pasti sensitif mendengar kata anak-anak. Pasti Alana akan bangun, walau sebenarnya tidak ingin ke tanah Alana terlalu lelah. "Anak-anak," tanya Alana dengan suara khas bangun tidur. "Yes, aku mau merayakan ulang tahun kamu di resto hotel berbintang 5. Dan anak-anak, ayah, ibu, mama semuanya dah nungguin kita di sana," kata Saka menjelaskan sambil mengecupi punggung Alana yang polos dan merabai dada Alana yang menantang. Stop," kata Alana sambil menepis tangan Saka yang membelai dadanya mengantarkan perasaan terbakar pada Alana. Tubuh kamu membuatku nggak pernah puas kalau hanya menikmati macam tadi," jelas Saka dengan nada sendu. "Salah kamu sendiri. Gak ada yang nyuruh kamu menipu aku, memberi kejutan yang gak banget. Aku gak mau ya kalau kamu sampai kasih kejutan macam itu lagi. Kupastikan kamu akan kutinggalkan," kata Alana gregetan dengan kejutan Saka yang membuatnya gak bisa tidur selama seminggu. Bahkan ia lupa dengan ultahnya. "Kejutannya bukan hanya itu kok sayang. Kamu pasti nanti akan lebih kaget. Tapi sebenarnya bukan kamu saja yang tersiksa, aku juga maha tersiksa. Tapi tenang, habis ini kamu akan mendapat kejutan yang membuat kamu merasakan terbang di awan-awan dan membuat kamu melupakan kejadian seminggu yang lalu. Karena kamu akan kubuat nggak bisa jalan, karena menikmati hadiah dariku," kata Saka sambil tersenyum semir. Senyum yang Alana curigai sebagai kejutan yang nantinya berakhir menjadi Alana sebagai pihak yang dirugikan. Alana hanya bisa mendesah pelan. Ia tahu suaminya punya beratus cara untuk mewujudkan fantasinya bersama Alana. Terserahlah, aku mau ganti baju dulu," kata Alana sambil memunguti bajunya yang sudah berserakan di lantai karena Saka bersemangat untuk membuang dan membuat tubuh Alana polos seperti bayi. "Sayang, pakailah baju yang sudah aku sediakan di kotak warna silver dengan pita pink itu. Itu bagian dari kado yang kamu nikmati," kata Saka tampak beranjak dari kasur. Ia masih memedangi Alana yang turun dari ranjang tanpa mengenakan apa-apa. Tubuhnya seakan sengaja menggoda libido Saka yang sudah memuncak melihat tubuh polos istrinya. "Hah? Pakaian apa ini?" tanya Alana sambil menunjukkan pakaian berwarna hitam yang gak layak dinamakan sebuah pakaian. "Bukan yang itu sayang, itu hanya dipakai saat bersamaku saja. Pakaian yang di bawahnya itu yang akan kamu pakai saat ke resto untuk merayakan hari ultah kamu," kata Saka sambil menumpuk kepalanya dengan lengannya dan bersandar dengan santai di kepala ranjang sambil memandangi Alana yang dengan tergesa memakai dress yang diberikan Saka. Alana merasa heran karena Saka hanya memandangi dirinya yang sedang berganti pakaian, sedangkan Saka sendiri masih diam di ranjang tidak ikut berganti pakaian.
Bi, kamu gak ganti pakaian. Kenapa sih? Kamu memenangi aku sampai segitunya. Bikin aku khawatir. Kamu gak lagi mau ngasih kejutan yang bikin jantungku copot kan? Tanya Alana dengan wajah was-was. Karena Saka tampak aneh dengan gayanya yang cool saat ini. Aku gak akan bikin kejutan yang bikin kamu sedih lagi sayang. Lihat tubuhmu tampak kurus hanya dalam seminggu. Ah, aku lagi berpikir betapa aku merindukan kamu dalam seminggu ini. Kemarilah sayang, perintah Saka sambil melambaikan tangannya untuk memeluk Alana. Ubi, ayolah cepat. Aku sudah merindukan anak-anak, kata Alana dengan nada manja. Masa kamu gak merindukan aku? Padahal aku merindukan kamu setengah mati, kata Saka sambil merangkul Alana yang menuruti keinginan Saka untuk mendekat. Rindu? Makanya lain kali jangan bikin kejutan yang begini dong. Aku gak bisa makan seminggu lebih, rajuk Alana sambil memanyunkan bibirnya. Salahkan kakak angkat sialan kamu dan kroni-kroninya yang membuat aku melakukan ini, kata Saka sambil mencium bibir Alana yang manyun dengan gemas. Jadi ini rencana Kak Indra? Tanya Alana sambil membelalakan matanya. Rangga dan Ilio jangan lupa, lapor Saka dengan nada ketus. Mereka juga? Kamu kenapa bisa sebodoh ini? Mereka kan emang suka iseng. Kenapa diturutin sih? Alana kembali mencebik Saka. Itu pandai dalam segala bidang. Bagaimana ia bisa kecolongan seperti ini? Apapun untuk membuat kejutan buat kamu, saut Saka dengan sorot mata memuja istri cantiknya. Alana hanya bisa memutar bola matanya dengan kesal karena Saka merayu dengan kebucinan yang hakiki. Bab 84. Leo, kamu yakin Alana tadi sudah masuk ke dalam kantor Saka? Tanya Indra kesekian kalinya karena mereka sudah mundur 2 jam dari acara yang ditentukan. Leo hanya menatap Indra dengan wajah datar khas Leo dan mengangguk saja. Ia tidak membalas perkataan Indra karena Indra sudah bertanya untuk yang kesekian kalinya. Emang ponselnya nggak bisa dihubungi? Tanya Rangga dengan penasaran. Emang sahabat mereka itu nyontol di mana duluan sih? Kok bisa telat sedemikian rupa? Leo hanya kembali menjawab pertanyaan Rangga dengan gelengan kepala, membuat Indra dan Rangga semakin kesal. Irit banget sih suara Leo ini. Kamu lagi sakit gigi atau sakit tenggorokan sih yo? Kok dari tadi hanya geleng-geleng saja sih? Tanya Indra dengan kesal. Dari tadi kalian hanya menanyakan yang sama. Aku sudah menjawab pakai kata-kata tadi. Terus kalian nanya lagi. Ya mau dijawab apa lagi coba? Tanya Leo dengan wajah datarnya. Kamu emangnya tidak merasa khawatir? Tanya Indra lagi. Ia memandang ruangan yang sudah berisi kerabat Saka dan Alana. Bahkan ketiga anak lucu mereka sudah di sana. Yang menjadi bintang acara malam belum menampakkan batang hidungnya. Tidak, jawab Leo singkat. Kamu emang asisten gila. Aku sudah mengenal mereka bertahun-tahun, jadi aku sudah tahu kira-kira apa yang sedang mereka lakukan, jawab Leo dengan enteng. Emang, menurut kamu mereka lagi melakukan apa? Tanya Rangga sambil memenangi Leo yang masih saja beradah datar. Bercintalah, apalagi, jawab Leo singkat tanpa mengubah air mukanya yang datar. Jadi kita nungguin mereka menuntaskan hasrat, tanya Indra lagi. Kini syarat dengan nada cemburu di tiap katanya. Sudahlah, jangan menebar cemburu, karena nggak ada untungnya juga. Alana toh nggak suka sama kamu, Saka juga nggak suka sama kamu. Jadi nikmatilah rasa jomblomu yang tambah kian ngenes, kata Leo sambil terkekeh. Wajahnya yang datar berubah sejenak, tapi setelahnya datar lagi. Omongan kamu rupanya nggak pernah difilter ya. Mentang-mentang bakal tunangan, saut Indra dingin. Jay, jangan bertengkar. Toh orang-orang yang lagi diomongin lagi bersenang-senang. Biar sajalah. Salah kita juga menyarankan hal yang membuat mereka harus puasa seminggu.
Padahal kalian kan juga tahu, Saka tuh kalau sudah deket Alana bak seorang bayi yang kehausan. Jadi harus nempel sama dada ibunya. Hahaha, saut Rangga menenangkan kedua belah pihak. Sekalipun ia juga tahu kalau Leo dan Indra nggak mungkin bertengkar hebat. Ya hanya saling ejek gitu-gitu. Emang berapa ronde ya Saka ngeliling Alana? Sampai molor 2 jam loh. Hebat banget, kata Indra dengan sinis. Kalau cuma 2 jam sih semua orang bisa juga lah. Paling celep-celep bentar, sahut Rangga dengan nada mengejek. Iya iya, yang duda, yang player, ejek Leo sambil memukul lengan Rangga dengan main-main. Kalau aku kira permainan Saka itu sudah mengalami penurunan, kata Indra sambil membelakangi pintu masuk. Sahabatnya yang lain memandang pintu masuk sambil mencolek Indra. Emang kamu sudah bermain sama Saka, kok kamu mikir begitu? Tanya seorang pria dengan nada ingin. Ya iyalah, kan dia pelayar, saut Indra lagi dengan nada sarkas. Padahal Indra itu hanya kesel menunggu Saka dan Alana yang gak datang-datang. Tapi malah jadinya ngibahin Saka. Indra kemudian heran karena Leo dan Angga yang ada di depannya hanya diam dan pasang muka datar. Lah, siapa dong pria yang tadi ngajak ngomong dirinya? Saat Indra noleh ke belakang, ia melihat Saka yang menatapnya dengan wajah datar. Untung aja Alana nggak ada di situ. Indra hanya bisa tersenyum, salah tingkah karena orang yang digibahnya ternyata ada di belakangnya. Sak, kamu itu ditungguin se-Indonesia malah lama. Sergah Indra dengan santai mengalihkan perhatian. Awas Lundra, izinmu ketemu mertuaku akan kucabut. Biarin, kamu nggak bisa ketemu Alana sama Mama, saut Saka dengan nada lirih penuh ancaman. Hehehe, aku bercanda dong, Sak. Kamu itu gagah perkasa, pasti kuat beronde-ronde di ranjang sama Alana, saut Indra sambil mengusap-ngusap kepalanya yang tiba-tiba gatal sambil memandangi Saka yang masih menatapnya dengan dingin. Kalian bertiga ini memang sahabat laknat. Kalian ngasih masukan kejutan buat Alana yang membuat kami tersiksa, kata Saka dengan dingin sambil memandangi Rangga, Indra, Leo satu persatu. Hahaha, Saka oh Saka, hanya seminggu aja loh nggak ketemu Alana. Sudahlah, ayo kita bersenang-senang sekarang. Gimana dengan kado yang kamu siapin buat Alana? Mau diberikan sekarang? Tanya Rangga sambil menyerahkan sebuah kotak beludru cukup besar dan itu adalah kotak kejutan buat Alana dari Saka. Sedangkan yang kotak warna merah itu hadiah dari Rangga dan Indra buat Alana. Lebih tepatnya sih buat Saka dan Alana. Sedangkan Leo memegang kado yang ia siapkan khusus untuk Alana. Mulai aja, mulai aja acaranya sekarang. Tapi aku tetap mau bikin perhitungan buat kalian bertiga yang sudah bikin aku merana selama 1 minggu ini, kata Saka sambil mengambil kadonya untuk diberikan kepada Alana. Sedangkan Leo, Rangga serta Indra mengekor di belakang Saka untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat si cantik Alana. Selamat ulang tahun sayang, kata Saka sambil memeluk Alana dan mengucup bibir Alana, sambil menyerahkan kado yang cukup besar yang ia siapkan untuk Alana. Thank you Hubi, I love you more too, kata Alana sambil memeluk suaminya yang erat. Tubuh suaminya yang kekar dan maskulin yang selama seminggu ini dia rindukan. Lana, my baby, happy birthday ya, ini kado dari aku, kata Indra sambil mendekat pada Alana untuk sekedar memeluk tubuh Alana dan mencium kedua pipinya. Tapi seperti biasa, Mr. Posesif Saka menghalangi niat Indra untuk memeluk Alana. Jangankan untuk cipika-cipiki, lah untuk peluk aja nggak boleh. Makasih kakak Indra, kata Alana dengan santai, tidak memperdulikan Saka yang tampak overprotektif. Kalau kado aja beli patungan sama Rangga, dasar dokter nggak modal. Makanya suka nginep di rumah orang lain. Dan sisa kaliri yang masih didengar oleh trio Kewek-Kewek dan Alana. Eits, aku yakin kadoku lebih mahal dari kado kamu. Kalau nggak percaya, coba buka sekarang. Pasti kadoku lebih mahal, kata Indra dengan yakin.
Halah, paling juga pakaian dalam, serga Saka dengan nada ketus. Hela, aja termahal palingan cuma harganya jutaan saja. Nggak ada yang sampai puluhan bahkan ratusan juta kok, senggah Indra dengan nada percaya diri. Ketahuan ya suka ngintip harga underwear cewek-cewek, tanya Saka dengan semir di wajahnya yang tampan. Indra tampak salah tingkah karena salah ngomong. Sudahlah, ayo Lana sayangku, bukalah kado dariku, kata Indra sambil merangkul tubuh Alana yang ramping dan seksi. Saka langsung merasa cemburu dan melihat Indra dengan santainya memeluk dan mendekati tubuh istrinya itu. Dan istrinya pun tampak tidak menghindar dari pelukan Indra yang penuh intrik. Nanti saja kak, aku masih ingin menikmati makanan dan kebersamaan bersama kalian, kata Alana dengan nada malas. Tapi kado dariku wajib kamu buka sekarang yang, kata Saka sambil mendorong Indra agar tidak berdekatan dengan Alana. Sentakan dari Saka membuat Indra sedikit terhuyung dan menjauh dari Alana. Indra bertejak kesal kalau Saka sudah dalam mode posesif macam ini, membuatnya tidak bisa berdekatan dengan wanita kesayangannya. Kejutan apa lagi sih Bi? Tanya Alana dengan malas. Ia masih capek dengan kado istimewa Saka yang sudah ia nikmati dan private roomnya Saka di kantor. Kamu masih capek gara-gara quickie yang tadi, bisik Saka dengan mesra di telinga Alana. Tapi Alana tidak menjawabnya. Ia hanya mengangguk malu. Mau lagi yang itu? Tanya Saka dengan gaya seduktif. Enggak, sahut Alana sambil memukul dada suaminya dengan pelan. Sambil berjalan menjauh dari Saka, CS. Di belakangnya, Saka hanya tertawa melihat istrinya yang sudah dinikahi bertahun-tahun tapi masih saja malu untuk berinteraksi mesra di hadapan publik semacam ini. Kamu beruntung, Sak. Kamu beruntung, kata Indra dengan nada iri. Ia juga cuman bisa memandangi tubuh Alana yang menjauhi mereka menuju anak-anak dan mama serta mertuanya. Iya, aku beruntung mendapatkan gadis seperti Alana, kata Saka sambil mendesah lega. Sekalipun Indra sangat menyayangi Alana, tapi cinta dia itu lebih memikirkan kebahagiaan Alana dan senyum Alana. Indra tahu kalau senyum Alana bukanlah untuk dirinya. Jadi ya, ia mengalah. Bisa memandangi senyum Alana di kejauhan itu sangat melegakan. Indra pernah mencoba berlari dari Alana dan Saka supaya ia tidak usah melihat kebersamaan mereka. Tapi ia juga tidak bisa berada sedekat ini bersama Alana sekalipun Alana bukan miliknya sudah cukup. Kamu gak usah memenangi Alana sampai segitu, kata Saka dengan kesal. Ia cemburu, walaupun ia tahu Indra gak mungkin merebut Alana selama di hati Alana tetap menyintai dirinya. Gak usah cemburuan, kamu udah dapat raganya dan cintanya. Masa aku hanya memenangi gini saja kamu cemburu, kata Indra dengan nada datar. Kamu liatin Alana sambil ngiler, itu yang bikin aku jadi ilfil, tahu nggak? Kata Saka memilih untuk berlalu dari Indra sebelum ia melakukan tindakan anarkis untuk melegakan sesak di dadanya melihat ada seorang laki-laki lain yang mencintai Alana sebesar itu. Sialan, kata Indra setelah mengusap bibirnya. Ia pikir kalau Saka benar-benar melihat ilernya turun di sudut bibirnya saat memenangi Alana. Ternyata Saka hanya mengerjainya. Sedangkan Saka yang mendengar umpatan Indra hanya tertawa kecil sambil menahan nyeri di dadanya. Sayang, buka dulu kado dariku, kata Saka setelah menyusul Alana dan berbisik di telinga istrinya itu. Emang isinya apaan sih Bi? Bikin curiga saja, kata Alana sambil menelisik wajah suaminya yang semakin terlihat tampan. Ada deh, pokoknya itu kejutan buat kamu, kata Saka sambil tersenyum mesum. Kayaknya ini ada kaitan dengan sifat kamu deh, bisik Alana lirih. Sifatku yang baik dan suka menolong, kata Saka dengan senyum misteriusnya yang menurut Alana bisa membuat Saka tampak lebih tampan 100 kali lipat. Ah, Alana berlebihan, nanti netizen bisa ngomel.
Bukan Bi, sifat musuhmu yang akut dan gak tertolong lagi, kata Alana sambil tertawa terbahak-bahak. Sampai sayang masih ada di dalam gendongan ikut tertawa melihat mominya yang terbahak-bahak macam itu. Sedangkan Saka hanya bisa tersenyum sambil mengelus puncak kepala Alana yang tampak bahagia. Sifat yang itu bikin aku dan kamu punya dua pangeran tampan dan satu prinses cantik seperti putriku ini, kata Saka sambil mencium Sa yang bergelung nikmat di pelukan maminya yang cantik. Iya Lana, adikku yang cantik. Jangan lupa buka juga kado dariku. Itu lebih berharga dari milik Saka. Percayalah pada kakakmu yang tampan ini, kata Indra yang rupanya sudah menyusul Saka mendekati Alana. Saka sampai heran, Indra ini kerjaannya membuntuti Saka dan Alana. Beda dengan Rangga yang sedang sibuk dengan Kalandra dan Genta yang berbincang asik. Juga Leo yang tampak berbicara serius dengan wanita cantik yang sekarang jadi calon istrinya. Kayaknya Saka harus punya rencana untuk mendekatkan Indra dengan seorang gadis, supaya Indra tidak sering mengganggu kebersamaannya bersama Alana.